Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar legenda Nyai Andansari dan Kiai Guru Soka. Pada zaman dahulu kala, di desa Jepetu, daerah Tebus, Gunung Kidul, tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anaknya. Seorang laki-laki dan yang seorang lagi perempuan. Suami istri itu bernama Kiai dan Nyai Gua Soka. Sedang anaknya yang laki-laki bernama Guru Soka dan yang perempuan bernama Andansari. Kemiskinan yang dialami oleh keluarga Kiai dan Nyai Gua Soka ini terjadi setelah keduanya menikah, apalagi setelah kedua anaknya lahir. Kehidupan mereka semakin susah. Lama-kelamaan, karena sudah tidak tahan menderita lebih lama lagi, maka Kiai Gua Soka memutuskan untuk bertapa mencari wahyu agar kehidupan rumah tangganya lebih baik lagi. Singkat cerita, niat bertapa itu segera ia laksanakan. Setelah beberapa bulan, Kiai Gua Soka meninggalkan anak istrinya untuk pergi bertapa. Selama itu pula keluarganya tak pernah sekalipun mendengar kabar beritanya. Hal ini membuat anak istrinya merasa cemas. Tiap hari, Guru Soka dan Andansari selalu menangis dan mengajak ibunya segera mencari ayahnya. Mendengar kedua anaknya yang selalu merengek tersebut, Nyai Gua Soka akhirnya tidak tahan juga dan mengajak mereka untuk mencari Kiai Gua Soka. Karena mereka belum tahu di mana Kiai Gua Soka berada, maka arah perjalanannya pun hanya kira-kira saja. Namun, setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka berhasil juga menemukan tempat pertapaan Kiai Gua Soka yang terletak di Sendang Sureng. Pertemuan ini sangat menggembirakan mereka berempat. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu dirasa cukup, maka Nyai Gua Soka bersama kedua anaknya lalu kembali ke Jepetu lagi. Sedang Kiai Gua Soka tetap meneruskan tapanya. Lebih dari setahun kemudian, ternyata Kiai Gua Soka belum juga kembali dari tapanya. Selama itu pula, keluarganya selalu menunggu dengan hati cemas. Dan akhirnya, Nyai Gua Soka bersama kedua anaknya lalu menyusul lagi ke Sendang Sureng untuk melihat keadaan suaminya. Sampai di Sendang Sureng, mereka merasa heran karena Kiai Gua Soka tidak ada di situ. Dalam keheranannya dan sekaligus kebingungannya itu, tiba-tiba mereka mendengar suara Kiai Gua Soka, tetapi tidak melihat orangnya. "Sudahlah, jangan cemaskan aku," kata Kiai Gua Soka. "Mulai hari ini, kalian tetaplah menunggu di tempat ini. Akulah yang akan mencari sandang dan pangan untuk kedua anak kita, serta untukmu juga, Nyai," kata Kiai Gua Soka. Setelah suara itu menghilang,
Nyai Gua Soka dan kedua anaknya tiba-tiba melihat wujud Kiai Gua Soka. Selanjutnya, Kiai Gua Soka lalu membawa istri dan anak-anaknya menghilang ke suatu tempat. Sejak saat itu, penduduk desa Jep itu tidak dapat melihat lagi wujud Kiai Gua Soka sekeluarga. Mereka menganggap bahwa Kiai Gua Soka sekeluarga telah menjadi gaib. Pada suatu hari, Kiai Gua Soka menyuruh kedua anaknya agar mereka menjelajahi serta menghitung semua sendang yang ada di daerah Gunung Kidul. Jika telah diketahui jumlahnya, keduanya harus tinggal di sendang pada hitungan terakhir dan satu hitungan sebelum sendang terakhir. Guru Soka dan Andansari lalu berangkat melaksanakan perintah ayahnya untuk menghitung jumlah seluruh sendang di Gunung Kidul. Setelah semua sendang yang ada selesai dikunjungi, maka diketahuilah bahwa jumlahnya ada 31. Pada waktu itu, untuk menyebut angka 31 dipakai istilah beji yang berasal dari kata beji. Sendang itu oleh Guru Soka kemudian dinamakan sendang beji. Dan di sendang beji inilah Guru Soka akan menetap untuk selamanya, seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Setelah berada di sendang terakhir atau sendang beji ini, Andansari mengatakan bahwa ia akan mulih atau pulang ke sendang yang telah diperuntukkan baginya, yaitu sendang yang berada satu hitungan sebelum sendang terakhir. Dari perkataan mulih itu, sendang tempat Andansari menetap kemudian dinamakan sendang mulih, yang letaknya berdekatan dengan sendang beji. Demikianlah asal mula kedua sendang itu dinamakan sendang beji dan sendang mulai. Setelah beberapa lama Guru Soka menetap di sendang beji dan Andansari di sendang mulai, maka Kiai Gua Soka dan Nyai Gua Soka bermaksud mencari kedua anaknya. Kedua suami istri itu pun segera mencari anak-anaknya di seluruh sendang yang ada di wilayah Gunung Kidul. Akhirnya, mereka menemukan Guru Soka dan Nyai Andansari di sendang beji dan sendang mulai. Melihat sendang yang ditempati kedua anaknya itu, Kiai dan Nyai Gua Soka merasa cocok dan puas. Kiai Gua Soka lalu berkata kepada kedua anaknya, "Tempatmu ini kelak akan banyak dikunjungi orang. Dan di antara orang-orang itu, tentu ada yang datang meminta agar dikabulkan permohonannya dan ada pula yang datang namun bertindak sembrono dengan tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di tempat ini. Nah, dari mereka inilah kalian akan memperoleh sandang dan pangan. Berbuatlah jahil pada orang-orang yang sembrono ini." "Maksudnya bagaimana, Romo?" tanya kedua anaknya. "Seandainya di tempatmu ada orang berbuat tidak senonoh dan tidak sopan, ataupun kurang menghormati tempatmu ini, ganggulah dia, tapi jangan sampai mati. Sebab kalau sampai mati, mereka tidak dapat memberimu sandang atau pangan. Ganggu sajalah mereka sampai mengadakan perruatan atau selamatan dan syukuran. Syukuran juga akan dilakukan bagi orang-orang yang merasa permohonannya dikabulkan. Nah, dari situlah kalian dapat memperoleh sandang serta pangan," kata Kiai Gua Soka. Bertahun-tahun kemudian, setelah wilayah Gunung Kidul menjadi ramai, sendang Maulid dan sendang beji pun banyak dikunjungi orang.
Melihat hal ini, Guru Soka memberi wangsit kepada seorang penduduk yang bertempat tinggal dekat Sendang Mole dan Sendang Beji, bernama Ki Seram. Dalam wangsit itu, Ki Serah diberi kepercayaan untuk menjaga kedua sendang dan melayani segala kehendak atau permintaan orang-orang yang datang. Sejak saat itu, Ki Serah lalu menjadi juru kunci di kedua sendang tersebut. Kalau ada orang datang minta berkah, maka Ki Serah yang menjadi perantaranya dengan membakar kemenyan sambil menyebut nama Ki Guru Soka dan Nyai Andansari. Dan apabila telah terkabul keinginannya, maka mereka akan mengadakan syukuran dengan menyembelih kambing di kedua sendang tersebut. Syukuran itu waktunya biasanya bersamaan dengan Nyadran, yaitu Jumat Legi pada bulan Suro. Setelah Ki Sareh meninggal dunia, maka jabatan juru kunci digantikan oleh anaknya yang bernama Ki Kromo Menggolo. Pada masa Ki Kromo Menggolo ini, upacara Nyadran dilaksanakan. Terlebih dahulu Sendang Beji dan Sendang Mole harus dikuras. Sendang Mole dan Sendang Beji memiliki mata air yang sangat besar. Karena besarnya mata air di sana, maka dikhawatirkan pada saat musim hujan akan menimbulkan bencana banjir bagi warga di sekitar sendang tersebut. Untuk menjinakkan agar airnya jangan sampai meluap, diperlukan seorang pawang. Satu-satunya orang yang dianggap mampu menjadi pawang di tempat itu hanyalah Wonotaruno, adik Kromo Manggolo. Oleh Wonotaruno disarankan agar mata air tersebut disumbat dengan hijau. Ternyata setelah disumbat, air itu tetap melimpah. Karena tidak berhasil menyumbat mata air di kedua sendang itu, penduduk yang berada di sekitarnya menjadi resah. Melihat keresahan penduduk tersebut, Kiai Guru Soka kemudian memberi wangsit kepada salah seorang penduduk untuk menyediakan sesaji berupa gamelan komplit dengan wayangnya, agar sendang tidak terlampau melimpah airnya. Penduduk lalu bergotong royong untuk menyediakan sesaji berupa gamelan yang komplit dilengkapi dengan wayangnya. Konon, seketika itu juga gamelan dan wayang menghilang. Sebenarnya, gamelan dan wayang itu tidak hilang, tetapi hanya tidak dapat terlihat oleh pandangan mata biasa. Pendapat ini dibuktikan dengan selalu terdengarnya bunyi gamelan yang datangnya dari arah sendang pada tiap malam Jumat. Pada suatu malam, ada salah seorang penduduk yang menerima wangsit yang mengatakan bahwa apabila ada orang yang membutuhkan gamelan serta wayang, maka Kiai Guru Soka dan Nyai Andansari bersedia meminjamkan, asalkan setelah selesai segera dikembalikan. Sejak saat itu, banyak penduduk yang akan punya hajat selalu meminjam gamelan dan wayang ke sana. Namun, sayang sekali, pada suatu saat ada seorang penduduk yang berbuat khilaf dengan tidak mengembalikan salah satu perangkat gamelan, yaitu kempul. Mulai saat itu, penduduk sudah tidak dapat lagi meminjam gamelan. Di samping itu, suara yang sering terdengar menghilang sama sekali. Sedangkan orang yang lupa mengembalikan kempul itu lalu menanggung akibat yang cukup berat, yaitu anaknya mati semua, juga ternak peliharaannya. Saat Ki Kromo Manggolo meninggal dunia, kedudukannya sebagai kunjan digantikan oleh Ki Panca Manggolo. Selanjutnya, Ki Panca Manggolo digantikan oleh Ki Mangun Taruno.
Orang inilah yang sampai sekarang biasa melakukan upacara nyadran di Sendang Maulid dan Sendang Peci. Itulah cerita legenda Nyai Andansari dan Kiai Guru Soka. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.